HP ku iPhone. HP kalian apa? iPhone kan HP gua. Ya iyalah gua seleb. Ini iPhone, kopinya Starbucks nih. Kalau orang kaya tuh kayak gini nih, HP iPhone. Di sekitar kita pasti ada aja orang yang hidupnya pas-pasan, bahkan bisa dibilang memprihatinkan gitu. Tapi yang bikin gua heran adalah kenapa sih banyak banget orang yang justru ingin kelihatan lebih kaya dibandingkan orang kaya itu sendiri. Mulai dari gayanya yang mirip Koko Kokopik, sultan banget lah, pakai baju branded, nongkrong di tempat fancy, HP selalu update. Pokoknya kelihatan mahal gitu. Padahal penghasilan mereka nggak cukup buat nutupin semuanya. Ini bukan hal yang terjadi sekali dua kali. Tren kayak gini sering banget kita temuin. Yang gue anehin, banyak dari mereka yang maksa beli barang di luar kemampuan. Nyicil sana-sini, pakai pinjol, bahkan sampai nekat nyuri demi kelihatan keren di mata orang lain. Menurut data dari OJK, jumlah pengguna PayLater di Indonesia udah nyentuh 17,26 juta orang dengan total nilai transaksi mencapai 21,98 triliun rupiah. Direktur Utama PT Pevindo Biro Kredit, Tanglan Saputra Hadi, bilang kalau layanan PayLater sekarang udah jadi bagian dari gaya hidup modern, terutama di kalangan generasi muda kayak Gen Z dan milenial. Menurut beliau, banyak dari mereka yang bahkan pakai layanan ini buat kebutuhan sehari-hari, baik yang sekunder maupun primer. Misalnya buat beli kopi atau barang-barang yang mereka suka. Sampai sini harusnya udah cukup jelas ya, bahwa Gen Z dan milenial itu adalah pengguna terbesar PayLater. Artinya, yang bikin mereka terus belanja itu bukan cuma soal kebutuhan, tapi udah masuk ke ranah gaya hidup. Dan sialnya, gaya hidup ini seringkali dibentuk bukan dari apa yang mereka butuh, tapi dari apa yang mereka lihat, khususnya di media sosial. Lo buka TikTok, Instagram, atau YouTube, isinya pamer semua. Liburan, barang mewah, outfit mahal, lifestyle yang kelihatan effortless. Ini yang akhirnya nyiptain tekanan. Seolah-olah kalau lo nggak bisa ngikutin gaya hidup itu, lo bakal dianggap gagal, miskin, nggak keren, dan semacamnya. Tanpa sadar, ini yang bikin banyak orang ngerasa harus ikut-ikutan dan kelihatan sukses di mata orang lain. Nah, maka dari itu, di video kali ini gue bakal ngajak lo buat ngelihat dan memahami fenomena ini lebih dalam lagi. Kalau iri bilang bos. Jadi, jangan di-skip, pantengin video ini sampai habis, dan mari kita mulai. Nah, kalau kita ngomongin soal kenapa orang-orang yang hidupnya pas-pasan malah terobsesi banget buat kelihatan kaya, salah satu faktor terbesarnya tuh datang dari tekanan sosial dan budaya materialisme yang udah nempel banget di masyarakat kita. Misalnya, dari saat lo kecil, banyak orang atau lo nih ya, udah diajarin secara nggak langsung kalau sukses itu diukur dari seberapa banyak barang mahal yang lo punya, bukan dari seberapa bahagia lo atau seberapa bermanfaat hidup lo buat orang lain gitu. Lingkungan juga sering banget jadi pemicu. Misalnya nih, lo lihat tetangga lo beli motor baru, tiba-tiba lo jadi kepikiran harus punya juga. Teman kerja nongkrong di cafe hits setiap weekend, lo ngerasa perlu juga biar dianggap setara gitu. Nah, lama-kelamaan ini bukan soal kebutuhan lagi, tapi soal ajang pembuktian diri. Lo ngerasa harus ngikutin standar hidup orang lain biar nggak kelihatan ketinggalan. Dan karena budaya kita masih kental dengan image-oriented society, di mana penampilan itu penting banget. Akhirnya banyak orang yang rela ngorbanin kondisi keuangan mereka cuman buat bisa diterima dan dipandang berkelas atau sukses di mata orang lain. Kalau kita gali lebih dalam lagi, alasan kenapa banyak orang yang rela hidup penuh tekanan demi terlihat kaya, sebenarnya itu bukan cuma soal penampilan atau ikut-ikutan tren, tapi ada kebutuhan emosional yang lebih dalam, yakni soal pengakuan. Karena gini, pada dasarnya manusia itu makhluk sosial, dan salah satu kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan sosial adalah pengakuan, dianggap, dihargai, dan diterima. Nah, buat orang-orang yang hidupnya serba terbatas, pengakuan itu bisa jadi hal langka sebetulnya. Contohnya, di lingkungan mereka, miskin sering dikaitkan dengan kegagalan, ya kan? Bahkan kadang dianggap beban gitu.
Nah, pada saat yang sama, si miskin ini, atau bahasanya diperhalus sedikit, si orang yang hidupnya serba terbatas ini, nggak cuman harus berjuang buat makan, tapi juga harus tahan mental ketika pandangan orang sekitar atau masyarakat mulai ngejudge mereka gitu. Misalnya nih, mereka dikatain, wah dia mah emang dari sononya susah. Kata-kata seperti ini tuh pasti nyakitin banget kan? Dan pada akhirnya banyak orang-orang yang seperti ini, yang dianggap miskin ini, dalam tanda kutip ya, ngerasa bahwa kalau mereka kurang dihargai di lingkungan mereka. Mereka akan benar-benar dihargai kalau mereka bisa menunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan kemewahan. Misalnya nih, punya HP mahal, punya mobil, outfit branded, nongkrong di tempat elit. Iya kan? Bukan dari seberapa banyak ilmu yang lu punya, bukan dari seberapa tinggi gelar akademik yang lu miliki. Enggak, mereka nggak lihat itu. Yang mereka lihat seberapa banyak materi atau barang-barang mewah dalam tanda kutip yang bisa lu tunjukin gitu. Ya, karena balik lagi, mereka menganggap simbol-simbol kekayaan itu adalah tiket dalam tanda kutip untuk masuk ke dalam lingkungan yang dianggap keren, sukses, hebat, dan berkelas gitu. Misalnya gini, lu bayangin deh, kalau setiap hari lu ngerasa disepelein sama tetangga dan masyarakat di sekitar lu cuma karena status ekonomi. Lalu suatu hari lu beli mobil atau motor deh, motor gede misalnya, walaupun hasil nyicil. Dan tiba-tiba orang-orang atau tetangga-tetangga lu mulai ngajak lu ngobrol, mulai respect sama lu. Dan pastinya itu bakal bikin lo merasa nyaman dalam kondisi itu, ngerasa dihargai gitu. Dan itu bisa jadi pelarian emosional sebetulnya. Sehingga ini yang membuat simbol-simbol kekayaan berubah jadi semacam alat untuk bertahan hidup. Gue nyebutnya gitu aja, dalam konteks psikologis. Makanya, kalau lo lihat fenomena orang miskin pamer kekayaan di media sosial, sebenarnya itu bukan semata-mata soal pamer. Pasti di balik itu semua ada rasa kurang dihargai, ada rasa minder, ada rasa nggak dianggap gitu. Jadi validasi sosial ini tuh punya power yang gede banget sebenarnya. Dan kadang bahkan lebih besar daripada logika atau keuangan mereka sendiri. Ini juga yang sering jadi pemicu kenapa banyak orang miskin terobsesi untuk terlihat kaya. Yaitu karena benda kecil yang selalu ada di tangan lo. Benda yang lo gunain buat nonton video ini sekarang. Yap, smartphone. Atau lebih tepatnya, media sosial yang ada di dalamnya. Sekarang coba lo bayangin ya, lo buka Instagram, TikTok, atau YouTube. Yang pertama muncul di timeline lo, entah itu di TikTok, Instagram, Facebook, ya apapun lah. Itu pasti ada kaitannya sama kemewahan, keindahan, atau cuplikan momen-momen paling bahagia dari hidup seseorang. Iya kan? Misalnya nih, orang lagi staycation di Bali, unboxing iPhone terbaru, makan di restoran mewah, atau liburan ke Jepang. Pokoknya, cuplikan-cuplikan yang seperti itu terus yang selalu disodorin. Dan karena algoritma media sosial emang didesain buat nunjukin konten-konten yang bikin penggunanya betah scroll terus, akhirnya highlight kemewahan itu yang terus ditampilkan. Bagian senangnya aja yang lo lihat, bagian jeleknya nggak akan pernah lo lihat, atau bahkan nggak akan pernah ditunjukin. Ya kali ada yang upload video pas lagi ngutang atau pas kredit motor nunggak. Kan nggak mungkin. Pasti yang diposting bagian bagusnya, bagian senangnya. Nah, masalahnya orang-orang yang terobsesi pengen kelihatan kaya ini seringkali nggak bisa bedain mana realita dan mana yang cuma konten. Dan karena konten kayak gitu lo tonton tiap hari, tanpa sadar lo mulai ngerasa, kok hidup gue gini-gini aja ya? Lo mulai ngerasa hidup lo kurang sukses. Dan karena otak lo udah mikirnya ke arah situ, disitulah muncul perasaan takut ketinggalan, atau yang biasa disebut FOMO, Fear of Missing Out. Di titik ini, lo ngerasa kalau nggak ngikutin tren yang ada di media sosial, lo bakal dianggap kudet, nggak gaul, atau bahkan dianggap nggak sukses. Dan rasa takut itu bisa bikin lo ngambil keputusan impulsif. Misalnya, lo tiba-tiba beli HP mahal padahal cicilan motor belum lunas. Nongkrong di cafe fancy cuma biar bisa upload story. Beli barang branded yang sebenarnya nggak lo butuhin, cuma biar kelihatan berkelas. Iya kan? Nah, itulah kenapa media sosial punya peran besar atau pengaruh besar terhadap gaya hidup konsumtif seseorang. Terutama buat orang-orang yang SDM-nya masih rendah. Karena ketika lo dapat validasi, misalnya dari jumlah likes, views, atau komentar yang banyak dan positif di media sosial, di situ lo mulai mikir untuk rela ngelakuin apa aja supaya bisa dapat pengakuan, meskipun itu cuma di medsos.
Dan parahnya lagi, itu semua lo lakuin cuma biar bisa dianggap sukses dalam tanda kutip di media sosial. Ini juga nyambung dengan satu perilaku di mana lo sering membanding-bandingkan diri lo sama orang lain secara berlebihan, atau yang biasa disebut sebagai toxic comparison. Di sini lo mulai menganggap bahwa kehidupan orang lain itu selalu lebih baik, selalu lebih enak dibandingin hidup lo sendiri. Lo scroll TikTok atau Instagram, terus lo lihat banyak banget video pendek atau foto yang memperlihatkan kehidupan mewah orang-orang. Padahal semua itu cuma highlight, artinya lo cuma lihat bagian bagusnya aja. Bagian jeleknya lo nggak akan pernah lihat. Tapi tetap aja masih banyak orang yang pengen kelihatan kaya, meskipun sebenarnya mereka nggak mampu. Karena ada perasaan, gua harus kayak mereka, biar nggak dianggap gagal atau miskin. Nah, dari sinilah muncul yang namanya gaya hidup aspiratif. Hidup yang bukan berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan aspirasi. Berdasarkan ilusi dari apa yang lo lihat di luar sana, terutama di media sosial. Sebenarnya punya aspirasi itu bagus, nggak salah kok kalau lo pengen sukses, pengen punya kehidupan yang nyaman. Tapi yang jadi masalah adalah ketika aspirasi itu dijalanin tanpa sadar diri. Maksudnya, lo ngejar sesuatu tanpa kemampuan finansial yang cukup. Nah, justru disitulah jebakannya. Lo seakan-akan ngerasa harus kelihatan sama persis kayak mereka, padahal lo nggak punya fondasi finansial yang kuat. Akhirnya, lo maksain diri buat belanja pakai pay letter, ngutang, nyicil, bahkan sampai nyuri. Semua itu demi status yang sebenarnya semu. Dan yang lebih parah, ketika lo hidup di lingkungan yang juga sama-sama terjebak dalam budaya pamer ini, lo jadi nggak sadar bahwa lo lagi hidup buat ngejar validasi orang lain, bukan buat diri lo sendiri. Ini juga sering banget luput dari perhatian kita, bahwa biasanya orang yang suka pamer itu bukan karena mereka pengen kelihatan gaya, tapi karena mereka nggak mau kelihatan diseplein. Mereka nggak mau dianggap lemah, apalagi kalau hidupnya udah cukup berat. Orang-orang yang tampil seperti ini seringkali menganggap bahwa dari sisi psikologis, ini adalah bentuk perlawanan mereka. Perlawanan terhadap pandangan orang yang meremehkan. Pertama, supaya nggak diremehin. Kedua, supaya kelihatan setara. Gue kasih contoh ya, coba lo bayangin, lo adalah orang yang kerja banting tulang tiap hari. Pekerja keras lah intinya. Tapi setiap kali lo ketemu teman lama atau ngumpul bareng keluarga besar, yang ditanyain pertama pasti, kerja di mana sekarang? Kok masih gitu-gitu aja? Nah, biasanya di momen-momen kayak gini, orang ngerasa harus nunjukin sesuatu supaya nggak dipandang rendah, supaya nggak dikasihani. Karena menurut mereka, di tengah ketimpangan ekonomi yang makin parah, tampil miskin itu jadi beban mental. Lo langsung dicap gagal atau dianggap nggak berguna. Makanya banyak dari mereka yang nggak masalah walaupun harus ngutang, bahkan pinjol, asal bisa terlihat sukses. Karena bagi mereka, lebih baik pura-pura kelihatan sukses daripada dianggap miskin beneran. Buat sebagian orang, pamer itu bukan gaya hidup, tapi mekanisme untuk bertahan hidup. Kalau kita lihat lebih jauh lagi, dampak dari perilaku ini tentu bisa bikin hidup seseorang jadi nggak sehat. Coba lo bayangin, tiap hari lo harus pura-pura bahagia, pura-pura terlihat mapan di depan orang-orang. Padahal di balik itu semua, lo lagi gelisah. Apalagi kalau udah masuk tanggal tua, ya kan? Di situ lo mulai mikirin utang yang belum lunas, stres mikirin cicilan yang nunggak. Iya kan? Nah, kalau udah sampai kayak gini, ini bukan lagi hidup bahagia, tapi lebih kayak lo lagi hidup di atas bom waktu. Tinggal tunggu meledaknya aja. Semua ini terjadi karena gaya hidup yang lo kejar, yang awalnya cuma buat tampil keren di depan orang lain, malah secara perlahan menggerogoti kesehatan mental lo sendiri. Lo jadi gampang gelisah, gampang cemas, ngerasa gagal kalau nggak bisa tampil sempurna, dan lama-kelamaan kepercayaan diri lo juga makin luntur. Dan kalau udah sampai titik ini, yang kena bukan cuma kepala lo yang pusing, tapi juga relasi lo bakal ikut bermasalah. Nggak jarang, banyak masalah keuangan muncul gara-gara gaya hidup ini, terutama jadi pemicu konflik dalam rumah tangga. Banyak pasangan yang awalnya harmonis, tiba-tiba sering ribut cuma karena satu hal, uang. Kenapa?
karena salah satu pasangan atau bahkan dua-duanya sibuk ngejar validasi sosial, maksain diri hidup di luar kemampuan. Akhirnya pengeluaran makin membengkak, ekonomi jadi nggak stabil, stres numpuk, komunikasi mulai renggang, dan pelan-pelan rumah yang tadinya jadi tempat pulang malah berubah jadi medan perang. Kalau dilihat lebih dalam, kebiasaan ini bisa bikin lu masuk ke kondisi mental yang lebih parah lagi. Gue nggak ngomong lebay ya, tapi ini realita yang kejadian. Lo mungkin mulai ngerasa capek secara emosional, dan lama-lama lo mulai mempertanyakan hal-hal aneh ke diri sendiri. Kayak, kenapa ya hidup gue nggak kayak mereka? Atau, kok hidup mereka enak banget sih? Kok gue nggak? Nah, kalau pikiran-pikiran kayak gini terus lo pelihara, lama-lama lo bisa masuk ke jurang depresi yang lebih dalam. Terutama kalau lo ngerasa nggak pernah cukup dengan apa yang lo punya. Gaya hidup yang tadinya harusnya bisa lo nikmatin, justru malah jadi beban karena lo sibuk ngejar sesuatu yang sebenarnya nggak nyata. Akhirnya apa? Ya, lo jadi hidup bukan buat diri lo sendiri, tapi buat jaga image palsu yang udah lo bangun. Di tengah kesulitan yang lo hadapi, lo makin kehilangan arah. Lo lupa siapa diri lo sebenarnya. Pertanyaan sederhana kayak, apa yang sebenarnya lo butuhin? Atau apa yang bikin lo bahagia? Jadi hilang, karena lo terlalu sibuk nyari validasi orang lain. So, kalau lo terus-terusan hidup dalam ilusi yang lo ciptain sendiri, dampaknya bukan cuma ekonomi lo yang berantakan, tapi juga dampak psikologis yang bisa lo rasain. Mungkin awalnya lo pikir ini cuma soal gaya hidup, tapi faktanya, ini adalah soal gimana cara lo ngejalanin hidup lo yang sebenarnya. Jadi sekarang pertanyaannya, sampai kapan lo mau hidup buat ngejar validasi orang lain? Karena pada akhirnya, seberapa banyak barang branded yang lo pakai, seberapa sering lo nongkrong di tempat fancy, seberapa keren postingan lo di medsos, itu semua nggak akan pernah cukup kalau lo sendiri nggak pernah ngerasa cukup dengan apa yang lo miliki. Dan percuma juga lo terus berpura-pura bahagia di depan orang lain, kalau dibalik itu semua sebenarnya lo lagi stres mikirin cicilan, utang, dan tekanan sosial yang lo ciptain sendiri. Gua nggak bilang lo harus hidup sederhana terus, atau nggak boleh punya keinginan buat sukses. Tapi coba deh, lo mulai tanya ke diri lo sendiri, apakah gue beli ini karena emang gue butuh, atau karena gue pengen dilihat? Karena gini, terkadang hidup itu bukan soal gimana lo bisa tampil keren, tapi soal gimana lo bisa hidup damai, tenang, dan nggak terus-terusan capek ngejar validasi yang sebenarnya nggak ada ujungnya. Dan percayalah, orang yang beneran sukses itu bukan yang paling sering update status di media sosial, tapi orang yang bisa tidur nyenyak tanpa harus mikirin utang dimanapun. Jadi semoga lewat video ini, lo bisa mulai membuka mata dan buka hati lo, bahwa jadi diri sendiri, hidup sesuai dengan kemampuan lo, dan punya prinsip, itu jauh lebih keren dibanding lo ikut-ikutan gaya hidup yang cuma ngasih lo rasa capek doang, dan ujung-ujungnya malah bikin lo makin miskin. Karena pada akhirnya, yang paling penting itu bukan soal gimana lo kelihatan kaya, tapi soal gimana hidup lo bisa tenang, bahagia, dan jujur sama diri lo sendiri. Gua harap video ini bisa jadi tamparan halus buat lo, dan buat orang-orang yang lagi berpura-pura jadi orang lain. So, mungkin itu aja dari gua. Jangan lupa share video ini kalau lo ngerasa ini relate banget sama hidup lo atau teman-teman lo. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan seperti biasa, tetap waras di tengah dunia yang makin gila ini.